ulangi. Selain Pak Effendi, siapa bisa yang menarik hikmah setelah Anda dengarkan tadi video tentang salah pilih? Selain Pak Effendi. Saya Pak, Husni Mubarak Pak. Ya, Husni Mubarak. Apa dek? Yaitu kita kemarin itu salah memilih sistem pembelajaran Pak. Salahnya di mana dek? Harusnya lebih praktis menonton video dan bisa diulang-ulang untuk mendapatkan materi dan pelajaran. Malah kita memilih untuk merangkum pembelajaran dari Bapak. Oke, itu kata Husni Mubarak. Yang lain ada lagi? Oke. Dek, saya ulangi dek, karena ini kuliah pertama, ya, keputusan harus diambil. Ya, biar saya sebelum kita ketok palu untuk kontrak perkuliahan. Saya ulangi dek, selain Husni Mubarak sama Effendi, apa yang Anda simak dari? Oke, berarti 3, 2, 1. Memang itulah, di pengantar mikro itu Anda salah pilih semua, salah pilih. Ya. Mengapa Anda saya suruh nonton? Pahala ada di depan mata. Memang kita Indonesia ini sangat sulit mengucapkan kata maaf, terima kasih. Sangat sulit. Itulah Indonesia. Jadi wajar kita ini setelah dijajah Belanda 350 tahun, dijajah Jepang lagi, wajar. Sekarang kita dijajah karakter. Sangat sulit kita untuk mengucapkan terima kasih, sangat sulit. Sangat sulit kita untuk mengatakan kata maaf, sangat sulit. Saya sudah buka peluang. Tugas untuk pengantar mikro meringkas, sangat sulit itu. Saya udah kasih peluang, kesempatan. Tapi Anda pilih. Maka selain Effendi Susanto sama Husni Mubarak, untuk mata kuliah matematika ekonomi, aturan berlaku seperti pengantar ekonomi mikro, membuat ringkasan sebelum perkuliahan. Wajib hukumnya. Selain Husni Mubarak sama Effendi, ya, selain Husni Mubarak sama Effendi, ringkasan matematika wajib ditayangkan. Jika tidak Anda tayangkan sebelum 1 hari perkuliahan, apa boleh buat? Anda tidak berhak mengikuti Zoom yang saya berikan. Itu peraturan. Biarlah matematika itu sama Anda, matilah kita. Memang harus kayak gitu. Tadi malam Anda sudah saya kasih nasihat. Tadi saya kasih lagi pilihan untuk menonton itu. Ternyata karakter Anda, jujur aja, saya gak berat. Hanya untuk nonton itu mengambil hikmah analisis dari video yang saya buat, Anda gak bisa. Apalagi materi matematika ini. Jadi apa boleh buat, itu sudah keputusan, ya. Selain Husni Mubarak sama Effendi Susanto, karena mereka yang bisa mengambil hikmah dari video yang saya buat, ya, video yang saya buat tentang salah pilih itu. Maka setiap hari Sabtu, sebelum hari Sabtu, berarti paling lambat Jumat malam, ringkasan matematika yang akan saya terangkan, Anda tayangkan di grup. Ya, apa yang Anda tayangkan sesuai dengan rencana perkuliahan materi. Sesuai dengan rencana perkuliahan materi. Siapa yang tidak menayangkan, apa boleh buat, tidak saya kasih izin masuk perkuliahan. Tidak saya kasih izin. Ya Anda udah ngisi KRS, iya silakan. Tapi mengikuti perkuliahan saya, tidak. Karena itu syarat. Karena itu sudah menjadi keputusan. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, ada lagi yang mau tanyakan? Karena saya udah tahu karakter yang saya hadapi ini ternyata berat banget. Saya harus kaki ke atas, kepala ke bawah untuk mengajar kalian. Ternyata kalian bukan lahan yang subur. Ternyata kalian pasir. Saya akan mengupayakan bagaimana pasir ini bisa menjadi lahan yang subur. Dengan berbagai cara saya akan upayakan agar materi matematika ini
bisa masuk sama kalian. Oke, karena tidak ada lagi ada lagi pertanyaan? Pertanyaan lagi? Sebelum saya masuk. Saya Pak, saya mau tanya Pak. Apa dek? Maksudnya menayangkan materinya itu bagaimana ya Pak? Karena saya masuknya matematika ekonomi doang Pak. Tadi malam saya nggak masuk ke kelas bahasa. Siapa namanya nih dek? Sari Pak. Sari? Oh, dari mana kamu nggak masuk? Saya langsung beralih ke pilihan apa pahala depan mata Pak. Jadi saya fokus ke pahala depan mata Pak. Padahal, kan, udah lama saya kasih waktu biar Anda baca pilihan yang salah. Ternyata kamu nggak fokus ke situ. Waktu udah lama. Oke, apa? Ini interupsi nggak bisa saya terima. Kamu dengarkan lagi tuh. Kamu juga tadi nggak dengar, padahal udah saya kasih. Ternyata karakter kamu juga pecundang. Agak susah saya untuk mendidik kalian ini. Oke, ada lagi? Saya Pak Reza. Ya, Reza. Apa Reza? Saya juga kebetulan hanya baru masuk hari ini Pak. Yang untuk semalam saya nggak ada mata kuliahnya, jadi hanya baru hari ini Pak. Oke. Tadi Reza dengarkan nggak tadi yang saya bilang apa itu? Tolong dengarkan dulu apa itu. Pilihan yang salah. Pilihan yang salah saya dengarkan Pak. Iya, apa hikmah kamu taruh di situ? Yang kamu ambil? Yang saya ambil itu lebih ke ketepatan waktu Pak, untuk dan menghargai waktu juga dalam mengikuti kelas kuliah ini. Oh gitu ya. Tapi berarti wajar kamu ngambil ikut mata kuliah matematika ini karena analisis kamu masih kurang. Ya. Wajar kamu ngambil mata kuliah ini karena analisis kamu kurang. Nah, berarti oke lah, karena kamu baru ikut juga, ya Reza ikut juga. Bonus, tidak usah membuat ringkasan. Ya, wajar dia ngambil mata kuliah ini ya karena analisis dia kurang. Oke, Reza. Ada lagi yang lain? Awalia Pak. Awalia apa? Awalia? Semalam kan saya tidak ikut mata kuliah semalam. Nah tadi itu kan saya udah dengerin. Di situ kan disuruh meringkas. Nah Bapak udah jelasin di situ udah mau meringkas atau nonton video. Nah, tapi di situ anak-anak tidak ada yang merespon. Makanya mereka suruh meringkas. Padahal meringkas itu sangat susah dilakukan. Oke, tapi saya lihat di apa kamu setelah kamu dengarkan apa itu pilihan yang salah itu, saya lihat kamu nggak ada. Saya lihat apa kamu cuma baik Pak, terima kasih. Yang saya harapkan dari kalian di sini, ya karakter dari seorang pemenang. Karakter seorang pemenang itu betul-betul ya. Sebelum menuliskan kata-kata, pahami dulu. Nah, jadi Aulia, kamu udah dengar. Dan kamu, dari ucapan kamu itu, kamu paham. Tapi, kok nggak ditulis? Nah, di sini kamu tulis, baik Pak, itulah Indonesia ini sangat susah. Untuk mengatakan terima kasih, sangat susah. Oke lah, Saiful, siapa namanya ini? Siti Aulia, saya hargai kamu juga, saya hargai. Karena saya kenal kamu betul, ya. Baru 4 orang, Reza, Aulia. Ingat dulu ya, nama-nama yang bebas tugas untuk beringkas itu. Ya, yang pertama tadi Effendi, yang kedua, saya lupa ya. Tugas kamu untuk itu ya. Priska baru masuk hari ini, tapi kamu udah tahu karakter saya. Kamu udah saya suruh tadi mendengar video, tapi kamu nggak bisa nangkap. Wajar kamu ngambil mata kuliah matematika ini. Wajar kamu dididik karakter yang bagus dulu. Mendengarkan. Iya Pak. Apa? Saya sudah nonton 2 video yang Bapak upload di YouTube. Sebenarnya tujuan saya bukan agar Anda menonton video saya, tapi ya karena saya bukan seorang untuk YouTuber, bukan. Ya, tapi ini salah satu media yang saya gunakan biar Anda cepat pintar, ya. Oke. Ya, Pak. Saya memahami apa yang Bapak sampaikan. Apa yang saya sampaikan di khususnya pilihan yang salah itu? Yang pertama, yang di pahala di depan mata itu yang Bapak sampaikan adalah pilihan yang terbaik buat kita. Sebelum memilih kita harus tahu dulu kalau kita misalnya YouTube itu baik, maka kita subscribe. Dengan kita dukung subscribe, kita like. Seandainya YouTube itu
penyampaiannya tidak bagus, maka kita tidak subscribe dan dislike. Joni Iskandar, Pak. Walia, ini juga ikut. Ya, wajar dia ngambil mata kuliah matematika ekonomi, analisis dia belum tajam. Ya, wajar. Tapi dia ada punya niat untuk bagus. Ya, ini juga bebas. Ya. Awalia tulis nama ini, ya, tulis nama, biar jangan lupa nanti. Ya, bebas ini, Joni Iskandar. Wajib Stefanus. Ya, saya cuma ngambil mata kuliah ini doang, Pak. Untuk Bapak. Jadi, apa pesan yang kusampaikan? Yang di pilihan yang salah itu kita lebih harus menghargai waktu. Jadi kalau kita tuh harus datang tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, saat perkuliahan berjalan tuh kita harus fokus. Jangan ada kegiatan lain supaya materi yang disampaikan bisa kita tangkap dengan baik, Pak. Awalia. Situ Awalia. Tulis ini ikut juga. Memang dia paham, tapi wajar analisis dia kurang tajam sehingga dia ngambil mata kuliah matematika ekonomi. Ya, wajar dia. Ya. Wajar. Ini juga bebas tugas. Bebas ringkasan. Pak, saya Siapa? Roni Mungkur, Pak. Enggak mengikuti. Apa Roni Mungkur? Saya juga, Pak, enggak cuma ngambil mata kuliah matematika mikro, Pak. Ekonomi, Pak. Iya, bagus. Terima kasih. Oke. Nah, ada lagi? Budi Rijal ini untuk bicara karena saya lihat wajah dikasihani. Budi Rijal ini, tapi dia nggak ada apa. Budi Rijal, dari tadi saya berharap kamu tuh kasih komen. Karena wajah kamu wajah dikasihani. Nggak ada komen. Oke, ada lagi yang lain? Siapa? Bapak, dengan saya Joni Purba, Pak. Iya, apa deh? Ya, sebelumnya saya minta maaf, Pak. Mungkin saya ini kan baru kenal Bapak itu kan baru 2 hari, Pak. Dan dari kemarin itu kan memang saya jujur karakternya kan agak sedikit tidak banyak berbicara, Pak. Tapi karena dari kemarin saya mulai ikut mata kuliah Bapak kan, saya ikutin. Mungkin kan ada orang bilang tak kenal maka tak sayang kan, Pak. Mungkin kemarin saya kurang proaktif, Pak. Kurang proaktif dalam arti Bapak bertanya, mungkin saya sedikit mencerna gitu, Pak. Nah, tapi gini, Pak, mohon maaf, apakah bisa diberi toleransi, Pak, ke kita mahasiswa ini, Pak? Dalam arti mungkin beberapa sharing yang sudah Bapak share ke kita itu kan mungkin ada yang belum buka. Nah, saya yakin, Pak, memang saya buka link Bapak, tapi saya tidak respon di komen Bapak, Pak. Tapi kalau dari segi Bapak bilang apa, Pak? Jadi Purba? Ya, Pak. Jadi pertama-tama perkenalan zaman dulu sebelum ada kecanggihan teknologi. Perkenalkan, nama saya Rodiat S. Pasaribu, punya istri Tonggo Nurhawati Tampu Bolong, punya anak ini. Nah, itu perkenalan zaman dulu. Perkenalan zaman sekarang, saat 4 hari sebelum perkuliahan, saya sudah kenalkan diri saya dari rekaman video yang saya buat. Itulah bentuk perkenalan. Saya buat seperti itu, dengan saya kirim video rekaman itu, Anda sudah mengetahui, oh inilah Pak Rodear, oh inilah dosen yang ini, inilah dosen ini. Itulah bentuk perkenalan saya. Zaman dulu, dalam perkenalan, nama saya ini, istri saya ini, zaman dulu. Ya, karena kemajuan sekarang, maka salah satu karakter pengembangan mahasiswa, ya, jangan cepat puas. Nah, jadi bentuk perkenalan yang saya buat itu melalui rekaman video 4 hari sebelum pertemuan kuliah, saya sudah bagi. Yang kedua, saya Pak memang sudah dengar, tapi saya untuk menuliskan lupa tanda kutip. Itulah karakter kita yang gak bagus. Jika kita bisa masalah kecil, maka kita akan bisa masalah besar. Nah, jadi Joni Purba, ya kamu bagus, ya oke. Untuk kamu juga, untuk masalah ringkasan, bebas. Untuk Priska sama Roni Mungkur, tidak ada pesan yang bisa saya tangkap dari mereka. Meringkas, wajib hukumnya, biar semakin pintar. Siapa? Ya, Tika Linda Anggraini, Pak. Iya, Linda. Apa Linda? Ya, saya sudah menonton video Bapak yang Pak
pahala di depan mata. Untuk kesimpulannya sih untuk lebih menghargai karya orang lain ya Pak ya, Iya. menghargai waktu agar menjadi karakter yang lebih baik lagi. Iya, pintar kamu Dan nih. untuk video yang pilihan yang salah, dari kesimpulannya itu kita sudah diberi ilmu, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Tapi kalau kok nggak kamu tuliskan deh, Di kolom komentar ya Pak ya. enggak di dompet saya atau iyalah di kolom komentar. Itulah karakter itu deh. Ya, itulah karakter itu. Ada 17 karakter pembentukan manusia, menghargai. Itulah. Ya. Oke, tapi ini sebagai pelajaran sama kalian. Oke, Awalia, ini juga Linda Anggriani bebas untuk meringkas matematik. Pak, Sari Pak yang tadi Pak. Karakter kamu nggak bagus deh, kamu langsung potong. Saya belum selesai ngomong, kamu langsung potong. Apa deh? Oh ya maaf Pak. Apa, Sari? Tadi saya udah dengerin lagi Pak perihal pilihan itu. Kan Mbak di situ tadi pada teman-teman bilang kalau untuk meringkasnya itu bukunya untuk matematika ekonomi dari mana ya Pak? Jadi kontrak perkuliahan. Oh baik Pak. Ya. Oke. Sari ya. Ya. Pak, tadi saya sudah menonton pahala di depan mata dan pilihan yang salah. Ada juga pelajaran yang saya ambil dari video tersebut. Apa tidak ada kesempatan Pak untuk saya tidak meringkas? Oh, gini. Kita sudah masuk neraka. Ya Tuhan, ya Allah, tobat saya biar bisa saya masuk surga. Pilihan itu, hidup itu keras deh. Hidup itu keras. Pak, karena seperti yang Bapak bilang kan meringkas itu sangat sulit ya Pak. Iya. Memang kesalahan saya tidak memilih pilihan yang tepat. Tapi setelah saya melihat video Bapak pilihan yang salah, saya menjadi memahami bahwa seharusnya saya meluangkan waktu untuk menonton video materi Bapak sebelum mulai perkuliahan. Oke, Awalia. Baik Pak. Karena air mata Devi udah datang, ya, dan saya tahu betul dia, ya, sangat apa. Oke, dia juga bebas. Oke, jadi, Terima kasih Pak. oke, ya, jadi semua ya, tolong maaf. Ya, tolong maaf. Saya membuat rekaman itu bukan saya menjadi YouTuber. Saya tidak ada darah untuk YouTuber. Media ini saya manfaatkan, kemajuan teknologi ini saya gunakan untuk membantu mahasiswa, ya. Bisa saya mengetahui dia berapa kali tayang dan berapa jam ditonton. Saya bisa mengetahui dari YouTube. Jadi sebenarnya tujuan saya bukan menjadi YouTuber, bukan hanya untuk membantu kalian. Tapi ibarat Anda tenggelam, saya kasih ya tali, saya kasih kayu, ya, untuk membantu Anda. Anda nggak mau, jadi apa boleh buat? Nggak mungkin saya kasih tangan saya, takutnya nanti tangan saya Anda ikut tarik ke bawah. Sebagai bonus, salah satu dari 10 prinsip ekonomi yang disepakati para ekonom yang tadi malam yang saya terangkan, menghargai prestasi. Nama-nama ini selain untuk mata kuliah matematika ekonomi, juga untuk mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Saya bebaskan untuk meringkas. Itulah sebagai bonus. Karena salah satu dari 10 kesepakatan para ekonom, ya, menghargai prestasi. Jadi untuk yang nama-nama ini, nanti Aulia kamu tulis di grup nama-nama ini, baik untuk mata kuliah matematika ekonomi atau untuk pengantar ekonomi mikro, bebas untuk meringkas. Selain itu, wajib dikumpulkan di grup. Ringkasan, jika tidak dikumpulkan, tidak saya izinkan untuk mengikuti perkuliahan. Sekian dan terima kasih. Kita masuk ke perkuliahan. Dari tadi saya berharap memang Budi Rijal ini wajah dia dikasihani, tapi dia tidak kasih komen. Apa boleh buat? Saya betul-betul naruh hati sama dia, tapi dia nggak ngasih komen. Apa boleh buat? Itulah memang pilihan dia. Saya tidak bisa memaksakan. Anda mau ke kanan tidak bisa. Saya hanya mengarahkan. Oke, Budi Rijal, mudah-mudahan kamu berhasil di matematika ini. Kita lanjut ke perkuliahan. Nah, sekarang jadi secara pribadi saya sebagai dosen matematika ekonomi
ya, saya mengucapkan selamat datang. Matematika ekonomi ini sering juga diistilahkan orang, matilah kita. Matilah kita. Dan saya sudah pernah punya pengalaman untuk tulisan matilah kita ini di kampus lain. Dan ternyata yang bersangkutan itu setelah belajar matematika ini, ya, dia menjadi orang luar biasa. Nanti cerita itu panjang, nanti saya ceritakan itu. Sekarang ini sama seperti yang kemarin, mulai detik ini tunjukkan Anda itu orang yang pantas saya hargai. Saya menghargai orang yang punya etika. Tadi malam sudah ini. Nah, sekarang rencana pertemuan kita hari ini, pertama pembukaan sudah, yang kedua peraturan dan kontrak perkuliahan silakan Anda baca di video yang saya buat. Saya tidak bahas lagi di sini, ya. Di video itu ada rencana perkuliahan. Apa rencana perkuliahan atau satuan acara perkuliahan? Yaitu yang menyangkut tentang ini. Dalam rencana perkuliahan atau rencana pengajaran semester ini tidak usah saya terangkan, ya, karena ini sudah ada di kontrak kuliah. Jadi bagi yang meringkas, minggu depan fungsi linear dan fungsi non linear, ya. Anda ringkas ini dari buku. Dalam meringkas tulis tangan, ya, tulis tangan. Setelah Anda tulis tangan, foto, dikirim ke grup, ya. Jadi pedoman Anda untuk meringkas dari rencana pengajaran ini. Kalau sekarang tidak usah, minggu depan ini fungsi linear dan fungsi non linear. Yang kedua, yang ketiga aplikasi fungsi linear, pajak tetap dan pajak persentase. Yang keempat fungsi linear, dalam hal ini subsidi, dan seterusnya. Inilah rencana pengajaran semester kita untuk matematika. Pada pertemuan ke-8 kita ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, ya, kita akan membahas matriks. Pada pertemuan 10 aplikasi matriks dan seterusnya, ya. Nah, jadi pada pertemuan ke-15 aplikasi diferensial fungsi, kemudian pertemuan ke-16 ujian akhir. Inilah rencana perkuliahan semester kita. Ya, inilah rencana perkuliahan semester kita. Jadi bagi Anda yang meringkas sebelum perkuliahan, Anda sudah baca ini, Anda ringkas dalam bentuk tulis tangan, kemudian dipoto, dibuat di grup. Nah, oke, sebelum kita mulai, ya, bila kita masuk materi, ya, materi perkuliahan. Misalkan dulu, ya, misalkan dulu Linda itu minum es, ya, misalkan Linda itu minum es. Linda, dengar Linda? Iya, dengar, Pak. Iya. Mengapa Piatika Linda saya panggil? Karena saya terharu tadi waktu dia menjawab. Maka saya panggil Piatika Linda Anggriani. Jangan ada pikiran lain deh, ya. Jangan ada, ya. Saya sudah punya istri, punya anak, ya. Jangan ada pikiran yang lain. Jadi misalkan Ibu Linda minum es. Setelah minum es, Ibu Linda juga, ya, makan gorengan. Setelah makan gorengan, Ibu Linda juga dilengkapi lagi dengan masuk angin. Ketiga poin ini, masuk angin, minum es, sama gorengan, akan menimbulkan akibat yang disebut dengan batuk. Sampai di sini, Ibu Linda bisa memahami? Bisa, Pak. Ibu Linda, ibu atau nyonya? Nona atau nyonya? Nona, Pak. Ya, nona, oke. Tapi sudah punya pacar, ya? Alhamdulillah belum, Pak. Oke, karena fokus kuliah, ya? Oke, Nah, sekarang, jadi ini Linda bisa pahami, ya, batuk itu sebagai akibat karena makan gorengan, minum es, sampai masuk angin. Sampai di sini masih bisa? Masih, Pak. Nah, maka dalam bentuk narasi, ya, dalam bentuk narasi, maka akan dikatakan ini batuk dipengaruhi, ya, batuk dipengaruhi oleh gorengan, minum es, masuk angin. Dalam bentuk narasi. Ya, lebih lengkap lagi dikatakan batuk tergantung dari gorengan, minum es, masuk angin. Sampai di sini Linda masih bisa? Masih, Pak. Nah, semakin apa lagi
dikatakan batuk fungsi dari gorengan, minum es, masuk angin. Nah, ini bentuk narasi ya, bentuk narasi. Maka bentuk narasi ini dituangkan dalam simbol. Ya, dituangkan dalam simbol. Dia memiliki seperti ini. B sama dengan F, buka kurung, G, E, M. Ini simbol. B ini disimbolkan menunjukkan batuk, F ini fungsi, G ini makan gorengan, E ini minum es, M ini masuk angin. Nah, jadi narasi yang di sini disimbolkan. Ya. Kemudian, halo? Maaf, Iya. screen-nya nggak jalan. Nggak jalan.